لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengenal dan memahami lebih dalam tentang salah satu aspek penting dalam ibadah haji, yaitu badal haji. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk dan cahaya kehidupan bagi umat manusia. Dalam kesempatan yang berharga ini, mari kita bersama-sama menelusuri makna, hukum, dan pentingnya badal haji dalam Islam. Bagaimana badal haji menjadi wujud nyata dari solidaritas dan kepedulian antar sesama umat muslim. Mari kita simak dengan penuh perhatian dan hati yang tulus, karena ilmu yang bermanfaat adalah ladang amal yang tak pernah surut pahalanya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita memulai perjalanan inti dari pembahasan tentang badal haji. Badal adalah istilah yang digunakan dalam konteks ibadah haji dan umroh. Badal haji atau umroh adalah ketika seseorang melakukan ibadah haji atau umroh atas nama orang lain yang tidak mampu melakukannya sendiri. Ini sering dilakukan sebagai bentuk kebaikan atau bantuan kepada mereka yang tidak dapat melakukan perjalanan haji atau umroh secara langsung karena alasan kesehatan atau keuangan. Menurut Kementerian Agama, Kemenak, RI, badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal, yang belum haji, atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya secara fisik, disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh. Badal haji dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal, sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf, juga bagi jemaah haji yang udzur jasmani dan rohani, tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis. Sakit tergantung dengan alat dan gangguan jiwa, sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Badal haji adalah konsep di dalam Islam yang mengizinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain yang tidak mampu melakukannya sendiri. Terdapat dua kelompok yang diperbolehkan untuk dibadalkan hajinya, yaitu al-madlub dan al-mayit. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua kelompok ini. 1. Al-madlub. Al-madlub dalam konteks badal haji atau umroh adalah orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, Makkah, dan memerlukan bantuan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan badal haji atau umroh bagi al-madlub. Yang pertama, kemampuan finansial. Al-madlub yang memiliki kemampuan finansial boleh atau wajib dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari tanah haram Makkah dengan jarak lebih dari masafatul kashr. Ini berarti jika seseorang memenuhi syarat al-madlub namun memiliki kemampuan finansial, dia dapat menggunakan badal untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang kedua, tempat tinggal. Al-madlub yang sudah berada di tanah haram Makkah atau tempat lain yang dekat dari tanah haram Makkah tidak boleh dibadalkan hajinya, melainkan harus melaksanakan haji sendiri atau dibadalkan setelah meninggal dunia. Namun, ada pendapat yang mengizinkan badal haji untuk al-madlub yang sudah berada di tanah haram Makkah jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji sendiri. Dalam konteks badal haji atau umroh, prinsip utamanya adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu secara fisik atau finansial untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan bantuan orang lain yang mampu dan bersedia melakukannya. 2. Al-mayit. Al-mayit dalam konteks haji adalah seseorang yang telah menyatakan niat untuk melakukan haji, baik karena kewajiban Islam, nazar, atau wasiat, namun meninggal dunia sebelum haji tersebut terlaksana atau selesai dilaksanakan. Dalam hukum Syafi'i, ada pembagian terkait al-mayit dalam konteks haji. Yang pertama, haji wajib yang harus dibadalkan. Ini mencakup haji yang wajib dilakukan seperti haji Islam, haji nazar, dan haji wasiat. Jika seseorang meninggal sebelum dapat melaksanakan haji wajibnya, badal haji tersebut harus dilakukan atas biaya dari harta yang ditinggalkan, tirkah, oleh al-mayit. Jika tirkahnya mencukupi untuk membiayai badal hajinya, maka badal haji itu wajib dilaksanakan. Yang kedua, tanggung jawab biaya badal haji.
Jika al-mayit tidak meninggalkan dana yang cukup, tirkah, untuk membiayai badal hajinya, tidak ada pihak yang wajib menanggung biaya tersebut, baik ahli waris maupun pihak lainnya. Namun, dari segi sunnah atau anjuran kebaikan, ahli waris atau pihak lain dapat membiayai haji badal untuk al-mayit tersebut. Yang ketiga, haji sunnah yang tidak wajib dibadalkan. Haji sunnah atau haji-haji yang tidak wajib, jika al-mayit meninggal sebelum melaksanakannya, tidak diwajibkan untuk dibadalkan. Hal ini karena haji sunnah tidak memiliki kewajiban seperti haji wajib. Jadi, kesimpulannya, haji wajib yang tidak terlaksana karena kematian al-mayit sebelumnya harus dibadalkan dengan biaya yang berasal dari harta yang ditinggalkan oleh al-mayit, tirkah. Jika tirkahnya mencukupi, badal haji itu menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Jika tidak mencukupi, tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk menanggung biaya tersebut, meskipun dari segi sunnah, dapat dipandang sebagai kebaikan jika ada pihak yang bersedia membiayainya. Syarat melakukan badal haji. Pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hanbali dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengenai syarat orang yang membadalkan haji, badal haji, memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, mazhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang yang ingin membadalkan haji atau melakukan badal haji untuk orang lain harus sudah pernah melakukan haji terlebih dahulu. Ini dianggap sebagai syarat sahnya badal haji. Jika seseorang belum pernah haji, maka badal haji yang dilakukannya dianggap tidak sah menurut pandangan kedua mazhab ini. Yang kedua, mazhab Hanafi dan Maliki. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan seseorang yang belum pernah haji untuk menghajikan atau melakukan badal haji orang lain. Meskipun sah secara hukum, namun dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan badal haji tanpa pernah haji sendiri dianggap berdosa karena belum memenuhi kewajiban haji untuk dirinya sendiri. Jadi, esensi dari perbedaan ini terletak pada apakah seseorang yang ingin membadalkan haji untuk orang lain harus sudah pernah haji atau tidak. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa hal ini menjadi syarat sahnya badal haji, sementara mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan secara hukum namun menegaskan bahwa orang yang belum haji akan dianggap berdosa karena belum memenuhi kewajiban haji untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, kita telah menjelajahi konsep yang mendalam tentang badal haji, sebuah bentuk ibadah yang memancarkan cahaya kasih sayang dan kepedulian dalam umat Islam. Melalui badal haji, kita mengikatkan ikatan persaudaraan yang erat, di mana satu umat membantu yang lain dalam meraih keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu mengingat pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala ibadah kita diterimanya dengan ridho dan keberkahan yang melimpah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada al-madlub dan al-mayit yang telah dibadalkan hajinya. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan yang ada. Dan kepada semua yang menyaksikan video ini, mari kita menjaga tali persaudaraan, saling membantu dalam kebaikan, dan senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuat baik kepada sesama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.